Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rais Rachel dengan NLP terakhir 015 dari Prodi Teknik Pertambangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 12 yang berjudul yaitu Weathering and Soil. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya sebagai presenter di sini akan mempresentasikan. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai. Di sini ada dari pengertian dasar. Nah, pengertian dasar itu kayak dari awal dulu bab ini itu tentang membahas tentang proses penghancuran batuan di permukaan bumi dan pembentukan tanah. Nah, terus yang merupakan salah satu bagian penting dari sistem bumi. Nah, pelapukan itu adalah proses penghancuran batuan di permukaan bumi yang mengubahnya menjadi material yang lebih halus. Oke, di sini pelapukan merupakan proses alami yang menghancurkan batuan menjadi fragmen yang lebih kecil melalui pengaruh fisik, kimia maupun biologis. Oke, di sini selain itu pelapukan juga menjadi awal tahap dari siklus batuan di mana batuan beku dan metamorf nantinya bisa berubah menjadi sedimen dan batuan sedimen. Oke, di sini proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti air, udara, suhu, dan organisme hidup. Nah, dengan kata lain, pelapukan adalah hasil kerjasama antara berbagai sistem di bumi, bukan hanya proses geologi, tetapi juga bagian dari sistem kehidupan yang mendukung tumbuhnya vegetasi serta mengatur siklus unsur penting di alam. Nah, oke. Di sini ada jenis-jenis dari pelapukan, yaitu pelapukan itu terbagi menjadi dua, yaitu pelapukan mekanik terjadi ketika batuan hancur menjadi bagian-bagian kecil tanpa mengubah komposisi kimianya. Nah, proses ini disebabkan oleh yang pertama ada perubahan suhu, yang kedua ada pembekuan air di celah batuan, yaitu biasa disebut frost wetting. Yang ketiga ada pelepasan tekanan dan yang terakhir ada aktivitas biologis. Nah, contoh dari aktivitas biologis ini ada bisa dari akar pohon, hewan penggali, dan mikroorganisme dapat memperluas area retakan. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada pelapukan kimiawi. Nah, dari pelapukan kimiawi ini bedanya dari sama pelapukan mekanik yaitu dia bisa mengubah komposisi mineral batuannya melalui reaksi kimia dengan air, oksigen, atau asam. Selanjutnya di sini ada proses utama dari pelapukan kimiawi. Yang pertama ada oksidasi, yaitu reaksi mineral dengan oksigen yang membentuk karat pada batuan yang mengandung besi. Nah, yang selanjutnya ada hidrolisis. Hidrolisis itu reaksi air dengan mineral silikat menghasilkan mineral lempung seperti kaolinit. Nah, selanjutnya ada dissolution atau pelarutan. Nah, yaitu batuan karbonat seperti batu kapur itu larut oleh air asam, selanjutnya membentuk gua bawah tanah. Oke, pelapukan kimiawi juga berlangsung cepat di daerah panas dan lembab. Oke, setelah itu sedangkan pelapukan fisik lebih dominan di daerah kering atau dingin. Next. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari pelapukan itu. Yang pertama, yaitu jenis batuan bahan induk. Nah, batuan yang lebih rapuh dan berpori mudah lapuk dibandingkan batuan keras. Contohnya dari batuan keras itu seperti granit. Nah, selanjutnya ada iklim. Nah, iklim ini suhu tinggi dan curah hujan tinggi itu mempercepat pelapukan kimia. Sedangkan iklim kering lebih mendukung pelapukan fisik. Oke, selanjutnya ada topografi, yaitu lereng curam. Itu akan mempermudah erosi, dan sedangkan daerah datar memungkinkan terbentuk tanah yang tebal. Lanjutnya ada di sini dari waktu. Nah, semakin lama batuan terpapar udara, air, dan organisme, semakin besar juga tingkat pelapukannya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada aktivitas biologi seperti akar tanaman, mikroba, dan hewan. Dan hewan tanah berperan besar dalam mempercepat penghancuran batuan. Oke. Selanjutnya di sini ada pembentukan tanah. Nah, tanah itu terbentuk dari hasil pelapukan batuan induk yang tercampur dengan bahan organik dari sisa makhluk hidup. Nah, lapisan tanah itu biasanya disebut dengan horizon. Nah, dan biasanya terdiri dari yang pertama ada O horizon, yaitu lapisan organik berisi sisa sisa
berisi sisa-sisa daun dan tumbuhan yang membusuk. Nah, selanjutnya di sini ada A horizon, yaitu topsoil. Oke, di sini ada campuran bahan organik dan mineral paling subur untuk tanaman. Yang ketiga ada B horizon, yaitu akumulasi mineral, yaitu tempat akumulasi mineral yang tercuci dari lapisan atas. Yang keempat, sorry, ada C horizon, yaitu lapisan batuan yang sudah mulai lapuk, dan yang terakhir ada bedrock, yaitu batuan induk yang belum terlapuk. Nah, kayak selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari tanah. Tanah itu berdasarkan iklim. Oke, di sini ada yang pertama laterit. Nah, laterit itu dia terbentuk di daerah tropis yang lembab dengan curah hujan tinggi, mengandung oksida besi dan aluminium. Dan aluminium tinggi, tetapi miskin unsur hara karena pencucian mineral berlangsung intensif. Nah, yang kedua ada pedokal. Nah, pedokal ini berkembang di daerah kering dan semi kering. Nah, mengandung banyak kalsium karbonat, biasanya ditemukan di padang rumput ataupun gurun. Nah, yang terakhir ada pedalver. Pedalver ini terbentuk di iklim sedang lembab, kaya zat besi dan aluminium, serta lebih subur dibandingkan laterit. Di sini ada peran penting. Tanah memiliki peran penting yang sangat vital dalam kehidupan bumi. Nah, ia menyediakan nutrisi untuk tumbuhan, menjadi tempat hidup organisme, serta mengatur siklus unsur bumi seperti karbon, nitrogen, dan fosfor. Nah, pelabuhan juga berperan penting dalam membentuk lanskap. Nah, mengontrol erosi dan menciptakan ekosistem yang seimbang. Di sini yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pelapukan dan pembentukan tanah bukan hanya proses geologi, tetapi juga proses biologis. Nah, dari proses biologis dan kimiawi yang saling terhubung. Nah, menjaga kualitas tanah berarti sama dengan menjaga keberlangsungan kehidupan di planet kita. Nah, jika tanah rusak, maka keseimbangan ekosistem pasti akan terganggu. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Muhammad Rais Rachel izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.